Chapter 251 Dragon and Phoenix Battle. Naga yang membubung benar-benar mati. Jika situasi ini tidak muncul, itu benar-benar kura-kura dengan kepala menciut. Melirik semua orang, mata Lin Xuanfeng berkedip datang dengan mencibir. Hati semuanya bersatu. Pada saat ini, Luo Yunxiang dan yang lainnya mengerti bahwa orang ini sebenarnya adalah Zuo Fan. Dia ingin datang karena dia pikir Zuo Fan menyembunyikan tubuhnya dan tidak muncul, jadi dia menggunakan metode ini untuk memaksanya muncul. Namun, sayang sekali Zuo Fan benar-benar tidak ada di sini. Luo Yunxiang dan yang lainnya merasa sedih di hati mereka. Dan mereka melihat Lin Siklon itu dan berkata dengan sedih dan marah, "Jika pelayan keluarga Luo aku Zuo ada di sini, di mana aku bisa membuat kamu menjadi sombong?" Berteriak, "Sepertinya kamu benar-benar bergantung pada Zuo Fan itu. Tapi, bagaimana jika dia muncul?" Seorang anak yang diberi nama Naga Iblis yang melonjak oleh beberapa keluarga berpengaruh, nyaris di antara 6 naga dan 1 Phoenix. Anak ini belum menaruhnya di matanya. Sebuah warna tajam melintas di matanya, dan sosok Lin Xuanfeng menghilang lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan Luo Yunxiang. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut, dan semua orang terkejut. Kecepatan Lin Siklon terlalu cepat, mereka bahkan tidak menyadarinya. Terutama Lei Yuntian, tidak bisa menahan napas. Sebagai ahli langit mendalam, perbedaan kecepatan tidak akan pernah begitu besar. Tapi sekarang, Lin Xuanfeng mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa 6 naga mereka jauh dari rata-rata Profon Sky Master. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan jahat. Lin Xuanfeng mengangkat dagunya yang halus dan lembut dengan lembut di mata Luo Yunxiang yang ketakutan, dan berkata dengan ekspresi sembrono, "Nona Luo, jika kamu melakukannya di tamu Nona berikutnya di tirai, apakah pelayan itu Zuo menjadi bawahanku? Mulai sekarang, akan selalu berada di bawahku? Jangan pindahkan adikku." Luo Yunhai marah, berbalik dan menendang langsung ke perut bagian bawahnya. Lei Yuntian dan Pang Commander juga bergegas ke arahnya bersama-sama, meninju. Seluruh tubuh Lei Yuntian menggelegar dan meledak, dan Pang Commander dikelilingi oleh energi hitam, seperti King Kong yang marah. "Lepaskan wanita tertua kita." Namun, Lin Xuanfeng tidak takut sama sekali, dan bahkan tidak melihat mereka sama sekali. Dia bahkan tidak melihat mereka semua. Hanya ketika Lei Yuntian bergegas ke depan, dia melambaikan tangannya dan meraih pergelangan tangannya, dan melemparkannya ke depan Pang Tongling. Komandan Pang tidak berhenti, jadi dia menabrak tetua agung Lei Yuntian, terbang keluar, dan memuntahkan darah. Dan untuk Luo Yunhai, yang hanya memiliki 3 tingkat alam penempaan tulang, dia bahkan tidak peduli. Cukup angkat 1 kaki secara acak dan injak dengan ringan, tendang kekuatan ini dengan kuat dan injak telapak kaki. "Ah!" Luo Yunhai mengucapkan jeritan yang menusuk hati, dan bahkan suara retakan di tulang kakinya. Luo Yunxiang cemas dan buru-buru berteriak dan bergegas, lautan awan. Namun, dia baru saja bergerak, tetapi Lin Xuanfeng meraih pergelangan tangan Hao dan menatapnya dengan jahat. "Senyum ringan, Nona Luo, bagaimana kalau menjadi tamu kamu di tirai selanjutnya?" Luo Yunxiang menatapnya, menggigit bibirnya, air mata berkedip di matanya. Takut tetapi lebih banyak yang kesal, dan tinju tidak merasa seperti mereka terkepal parah. Tapi melihatnya mengerang diam-diam, Lin Xuanfeng tertawa jahat lagi, dan berusaha lebih keras di bawah kakinya. "Ah!" Luo Yunhai mengucapkan jeritan menakutkan lagi, tetapi di tengah jeritan,
dia berhenti tiba-tiba dan memaksa dirinya kembali. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh wajahnya menjadi ungu. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menelepon. Jika dia berteriak, saudara perempuanku akan lebih terancam, dan wajah keluarga Luo akan musnah. Pemolesan jangka panjang tentara Dugu telah mengubahnya dari tuan muda keluarga Luo yang lemah menjadi pria besi sejati. Oh, itu cukup tertahankan? Alisnya sedikit terangkat, dan Lin Xuanfeng juga meliriknya dengan aneh. Warna kejam tiba-tiba melintas di matanya, dan kakinya terbanting keras. Ada bunyi klik, tetapi mendengarkan suara patah tulang kaki, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Tetapi Luo Yunhai terus menggertakkan giginya, keringat dingin di kepalanya. Meskipun wajahnya memucat dengan cepat, tapi tetap diam. Lei Yuntian dan Pang Komander tampak cemas dan tertekan, tetapi mereka terluka sangat parah sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi dan hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa. Adapun 20 mendalam semu langit, seluruh tubuh gemetar bahkan lebih takut, tidak berani bergerak maju, dan beberapa bahkan berpura-pura mati, bahkan tidak berani membuka mata mereka. Ketika mereka menjadi pengawal kerajaan, mereka tidak berani memprovokasi keluarga ketujuh dengan mudah, apalagi sekarang. Penjaga remaja itu sangat baik, tetapi begitu mereka naik, mereka diguncang oleh telapak tangan dan pingsan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Melihat semua ini, hati Luo Yunxiang seperti pisau, dan giginya hampir patah. Tetapi dia masih tidak mengeluarkan suara. Antara martabat keluarga Luo dan rasa sakit adik laki-lakinya tidak ada resolusi. Murid mata melotot, Lin Xuanfeng meraih pergelangan tangannya yang indah dengan keras, hanya meraih tangan batu giok yang bengkak, dan meraung, katakan. Biarkan putra ini menjadi tamu kamu di tempat kejadian, lakukan Tuan Zuo Fan. Hah? Apakah kamu pantas mendapatkannya juga? Dengan senyum dingin, Luo Yunchang meliriknya dengan jijik. Lalu tertawa, dibandingkan dengan Zuo Fan, kamu adalah orang yang ada di tanah. Tuo sial. Jangan katakan sedang tuannya, tidak layak memberinya sepatu. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, Lin Xuanfeng mengertakkan gigi, dan membanting tangannya ke Luo Yunchang. Wanita bau malu di wajahmu. Luo Yunchang menatapnya tanpa rasa takut, tetapi tidak ada jejak ketakutan atau menghindar, tetapi yang lain sangat cemas ketika mereka melihatnya dan ingin membantu. Tetapi tidak peduli apa yang aku tidak bisa menggerakkan tubuh aku. Aku hanya bisa melihat nona-nona, diganggu oleh orang itu. Oh. Tiba-tiba, sutra putih terbang, mata Lin Xuanfeng memadat, dan telapak tangannya yang melambai berhenti tiba-tiba. Pada saat berikutnya, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan Ling Putih juga akan melewati lokasi aslinya. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah puluhan meter dari keluarga Luo. Melihat dengan muram ke arah di mana Bai Ling terbang, Lin Xuanfeng berkata dengan dingin, terbang, Han Feng, Chu Qingcheng, tidak ada hubungannya denganmu di sini, jangan campur tangan. Huff. Menindas wanita sama sekali tidak diperbolehkan di kota Huayu. Dengan beberapa langkah lembut, bayangan putih dengan dua inang peoni biru dan putih secara bertahap muncul. Di depan semua orang. Terutama sosok putih, postur anggun, seperti peri yang turun ke bumi. Meskipun ada kerudung tipis yang menutupi wajahnya, tetapi temperamen yang indah, bahkan jika Luo Yunchang melihatnya. Dia tidak merasa tercengang. Ada peri seperti itu di dunia? Apakah dia Chu Qingcheng? Kemudian, dia melihat dua poster peoni biru dan putih. Wajahnya tidak bisa menahan kegembiraan, Sister Qinger. Sister Peony.
Setelah Zuo Fan menghilang, dia dan Sanjia dalam pembicaraan antara sekutu. Mungkin itu adalah hubungan antara wanita yang sama. Dan Luo Yunxiang memiliki hubungan yang paling harmonis dengan keduanya. Kedua orang ini juga memiliki kesan yang sangat baik tentang Luo Yunxiang. Mungkin dibandingkan dengan Zuo Fan, Luo Yunxiang seperti malaikat di mata mereka. Yang seperti Na Zuo Fan, berbahaya seperti iblis. Jadi seiring waktu, mereka bertiga bersaudara. Melihat adegan ini, keduanya buru-buru mendatanginya dan berkata dengan prihatin, "Yun Chang, tidak apa-apa." Luo Yun Chang menggelengkan kepalanya, tersenyum bahagia, dan buru-buru mengambil saudaranya Penatua Helei dan Komandan Pang membantu, dan 2 poster, King Hua Peony. Juga bergegas menyerahkan obatnya. Chu Qingcheng tidak melihat mereka, tetapi menatap dingin ke arah Lin Xuanfeng di sisi yang berlawanan, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lin Xuanfeng menyentuh hidungnya, matanya tidak bagus, dan dia dengan samar berkata, "Chu Qingcheng, ini bukan kota Huayu, apalagi situs gedung Huayumu, jangan khawatir tentang itu." "Maaf, aku sudah terbiasa." Chu Qingcheng mendengus dan tersenyum menghina. Pupil mata memadat, Lin Xuanfeng tersenyum dingin dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka kamu tersinggung." Suara itu jatuh, dan Lin Xuanfeng menghilang lagi dengan suara. Melihat ini, Luo Yunxiang dan yang lainnya cemas dan melihat sekeliling dengan panik. Tuan rumah King Hua dan Peony menepuk punggung tangannya untuk membebaskannya. Pada saat ini, Chu Qingcheng juga mulai bergerak. Di antara telapak tangan, udara putih berdegup perlahan-lahan muncul, berlama-lama. Segera setelah itu, gas putih ini menyebar dengan cepat, dan es samar segera terbentuk di tanah. Pada saat ini, sosok Lin Xuanfeng yang menghilang perlahan muncul, dan sudah ada udara dingin yang berdegup di sekitar tubuhnya, perlahan-lahan mengembunkan es. Gerakannya juga menegang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak dapat terkejut, Lin Xuanfeng tiba-tiba mundur, tidak berani maju lebih jauh, dan ketika dia mengguncang tubuhnya, dia menghancurkan es di seluruh tubuhnya. Hanya saja murid-murid itu sudah penuh ketakutan. Di bidang es, apakah basis kultivasi roh primordial kamu akan menembus foto ajaib? Lin Xuanfeng memandang Chu Qingcheng dengan kaget, dan tidak bisa mempercayainya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa es ini adalah penghalang yang telah ditempatkan Chu Qingcheng di bawah ranah kesadaran spiritualnya. Siapapun yang memasuki es ini, tidak peduli seberapa cepat, tidak dapat lepas dari persepsinya. Ini adalah pendahulu dari terobosan di alam Tuhan. Ketika medan esnya berubah menjadi kesadaran ilahi yang benar-benar tidak terlihat, dia benar-benar memahami alam kesadaran ilahi. Seperti Zuo Fan, dia memiliki kualifikasi untuk memasuki alam cahaya ilahi. Adapun kekuatan magis khusus untuk membunuh orang secara mental, itu akan segera mungkin. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, dan ekspresi Lin Xuanfeng serius. "Aku mendengar bahwa kamu telah menghabiskan 10 tahun waktu kultivasi. Tetapi kamu tidak berharap untuk menyusul begitu cepat." Chu Qingcheng, di tengah-tengah 6 naga dan 1 phoenix. Aku dianggap yang terbaik, aku mengaguminya. Karena kamu tahu kesenjangan kekuatan di antara kita, ayo pergi dari sini. Sebelum 7 pertempuran terakhir, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Qingcheng meliriknya dan berkata dengan dingin. Lin Xuanfeng diam-diam marah, dan wajahnya suram dan menakutkan. Tapi segera, dia menyeringai dan mengungkapkan senyum aneh. "Chu Qingcheng, kamu terlalu sombong. Dengan kamu sendiri,
Kamu tidak dapat membantu anak ini. Hus! Tiba-tiba, ada suara menerobos udara, dan mata Chu Qingcheng mengembun, dan dia merasakan angin di belakangnya. Dia tidak berani mengabaikan, dan dia melihat ke belakang. Dengan sentuhan, kedua telapak tangan saling memukul. Tetapi pupil mata Chu Qingcheng tiba-tiba menyusut dan mendorong dengan keras, mendorong orang itu mundur. Ketika aku melihat telapak tangan lagi, itu sudah menjadi warna virus. Tapi untungnya, bunga es mekar samar di antara telapak tangan Chu Qingcheng. Yuan Li mengguncang, dan mengguncang lapisan es ke tanah. Segera terdengar suara korosi, dan bahkan ada bau aneh yang keluar. Chu Qingcheng dengan ringan menutupi hidungnya, mundur 2 langkah, dan terkejut, ini sangat beracun. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa orang itu setengah wajahnya biru orang dan ungu dengan cepat tenggelam tanpa menyadarinya. Naga beracun Yunshan, Yan Bangui. Chapter 252 The Terrible Emperor Pu Tianyuan. Hahaha, hantu beracun tua, kamu akhirnya datang. Pencarian Baidu, novel yang lebih bagus untuk dibaca gratis. Jika kamu datang 1 langkah kemudian, putra ini akan gagal dalam perjalanan ini. Lin Xuanfeng tertawa. Ketika dia datang ke sisi Yan Bangui, dia mengangkat alisnya secara provokatif ke arah Chu Qingcheng. Yan Bangui terdiam, menatap dingin ke arah semua orang. Tetapi niat membunuh di matanya tidak menyembunyikannya. Tanpa sadar, ekspresi Chu Qingcheng dengan cepat tenggelam. Kekuatan 6 naga dan 1 phoenix pada awalnya adalah eksistensi tertinggi di Sky Profound Realm. Kecuali Kaisar Naga, Huangpu Qingtian, kekuatan 6 orang yang tersisa tidak akan terlalu besar. Meskipun dia bisa menangani Pterosaurus dan angin puyuh Lin-Lin, ditambah dengan naga beracun Yunshan, Yan Bangui, itu cukup rumit. Yang lain tampaknya sepenuhnya memahami ini, jadi mereka semua menjadi gugup. Lin Xuanfeng menegakkan dadanya, tertawa dan menatap Chu Qingcheng, hahaha, Fei Tian Hanfeng, sekarang 2 lawan 1. Apakah kamu masih yakin akan memenangkan kita berdua? Alisnya sedikit mengernyit, dan tinju Chu Qingcheng secara tidak sadar mengencang. Hahaha, sama dengan 6 naga dan 1 burung phoenix. Apakah tidak malu menjadi 2 musuh dan 1? Mengapa kita tidak memiliki 3 musuh dan 2? Tiba-tiba, sebuah tawa keluar. Semua orang tercengang dan berbalik untuk melihat sekeliling, hanya untuk melihat rombongan Long Xingyun dan Xie Tianxiang tiba. Sui Ningxiang melihat ke arah Luo Yunxiang, ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengumpulkan keberanian untuk datang kepadanya, dan tersenyum, Nona Luo. Apakah kamu baik-baik saja? Luo Yun Chang tersenyum canggung dan mengangguk, tapi matanya hilang. Siapa gadis ini? Sepertinya aku tidak mengenalnya, tapi mengapa dia begitu peduli padanya? Tetapi ketika dia melihat cincin Lei Ling di tangan Sui Ningxiang, dia terkejut, karena dia juga melihat cincin yang sama di tangan Zuo Fan. Cincin ini adalah... Nah, ini cincin pasangan kita. Namun, sebelum jawaban Sui Ningxiang, Xie Tianyang mengulurkan tangannya tanpa malu-malu dan menunjukkan cincin roh guntur lainnya. Mungkin dia meminta Zuo Fan membuatkannya untuknya. Tunggu saja saat ini dan gunakan. Meliriknya dengan tajam, Sui Ningxiang tergagap dan menjelaskan, Nona Luo, jangan salah paham, kami bukan apa-apa, ini adalah tanda dari saudara Zuo. Oh. Begitulah, Luo Yunxiang sedikit mengangguk, dan rasa kehilangan melintas di wajahnya. Dia bergumam di dalam hatinya, orang itu tidak pernah memberiku benda yang layak. Telinga bergerak sedikit, dan Chu Qingcheng menoleh dan meliriknya,
tiba-tiba ledakan kesedihan muncul di hatinya. Bukankah nenek mengatakan bahwa lelaki itu adalah orang yang kejam? Bagaimana kamu bisa berbelas kasih di mana-mana? Wortel besar. Long Xingyun datang ke Chu Qingcheng, berdiri bahu-membahu dengannya, dan menatap duo yang berlawanan dan berkata, "Aku tidak tahu keduanya, siapa yang mau bertarung denganmu?" Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Keduanya akan diserahkan kepadaku. Dengan sekali klik, Xie Tianxiang datang ke Chu Qingcheng, sarungnya bergerak sedikit, dan pupilnya bergerak sedikit. Han Mang sudah menembak lurus kedua lainnya. Seperti dua pedang tajam, mereka digantung di antara leher mereka, membuat mereka merasa sangat kedinginan. Long Xingyun berkeringat deras, dan saudara laki-laki Wu Qi ini telah melakukan masalah lain. Tapi tidak buruk, ini terlihat cukup bisa diandalkan. Tetapi mereka dapat diandalkan di satu sisi, tetapi mereka sangat tidak dapat diandalkan di sisi lain. Kali ini 2 lawan 3, tetapi pihak mereka dirugikan. Akibatnya, ekspresi keduanya dengan cepat menjadi serius. Bukan 2 lawan 3. Ini 3 lawan 3. Tiba-tiba, ada tawa keras, dan sosok abu-abu muncul di depan Lin Xuanfeng. Ketika keduanya melihat satu sama lain, ekspresi mereka langsung terbentang. Chu Qingcheng mengerutkan kening dan mereka berkata dengan dingin, "Yuying Ghost Dragon, Yuyu Mountain." "Iya, itu di sini." Yu Yusan mengangguk. Ringan dia tertawa terbahak-bahak, dan kemudian melihat ke arah 2 orang di sekitarnya dan berkata, "Putra tertua benar. 6 naga dan 1 Phoenix benar-benar akan memulai pertarungan sebelumnya." Jadi apa? 3-3, apakah kamu masih takut pada mereka? Lin Xuanfeng tertawa, tampak berani lagi. Ketiga Chu Qingcheng ditantang dengan sungguh-sungguh dan sedang menunggunya. "Bisa." Erangan lembut logam terdengar, dan pedang tajam Xie Tianxiang perlahan ditarik keluar. "Kalian berdua, jangan mengambil tindakan, ketiganya akan aku tangani." "Tuan Xie, apakah kamu sendirian?" "Bukan." Chu Qingcheng terkejut, sedikit mengernyit, khawatir. Sebuah warna tegas melintas di matanya, dan Xie Tianxiang dengan jelas ditentukan, jika bahkan mereka bertiga tidak dapat menghadapinya, bagaimana kamu bisa menantang Huang Pu Qingtian itu? "Terima kasih saudaraku, aku tidak peduli dengan 2 orang lainnya, tapi tolong serahkan padaku untuk berurusan dengan Gunung Yuyu." Pada saat ini, Long Xingyun melangkah maju. Menatap ke depan dengan muram, tahun-tahun keluhan antara Paviliun Qianlong dan Lembah Nether, tidak bisa merasa bebas untuk memberikan tanganmu kepada orang lain. Bagus sekali, aku juga ingin belajar tentang kekuatan Qianlong Paviliun Abyss Qianlong. Apakah itu layak? Nethergu kita, sangat penting. Tanda seru petik 2. Yu Yusan juga tertawa terbahak-bahak, maju selangkah, dan menatap Long Xingyun. Di antara keduanya, sepertinya ada percikan api yang bertabrakan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berperang, dan pertempuran akan segera dimulai. Namun, pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar, berhenti. Wos-wos. 4 sosok jatuh di depan kedua sisi, menghalangi mereka. Ketika semua orang melihatnya, kelopak mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan mereka bergumam, 4 harimau di langit. Semuanya, larangan Marsekal Dugu Tua, semua orang di kota Yunlong tidak diperbolehkan untuk bertarung secara pribadi, bahkan keluarga ketujuh juga jadi. Aku harap kamu dapat mengamatinya. Bos Dugu Feng, melihat sekeliling ke-6 orang, mengepalkan tinjunya, dan berteriak dengan dingin. Tetapi pada saat ini,
Teriakan keras tiba-tiba terdengar, "Kakak, Yun Hai." Ternyata Dugu Huo tertua ketiga telah menemukan Luo Yun Hai yang jatuh ke tanah. Pergi untuk memeriksa, tetapi melihat bahwa tulang kakinya telah patah, dia tidak bisa menahan amarah, dan suaranya yang rendah, seperti binatang buas yang mengaum, "Siapa yang melakukannya?" "Tiga bersaudara, ya angin puyuh Lin itu." Luo Yun Hai belum berbicara. Luo Yun Chang sudah menjadi cucu dengan menyedihkan berkata, "Tolong empat saudara, jadilah tuan bagi kami." Petik 2. Pipinya merah, dan Dugu Huo langsung berdiri. Teriak seperti darah ayam, "Kalau begitu kamu harus bilang, berani menyakiti keluarga kita dan tidak mau hidup lagi?" "Kakak tua ketiga, tutup mulut." Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Dugu Feng berteriak keras, memberinya tatapan tajam, dan kemudian menatap semua orang, "Aku berharap untuk menyerah pada masalah hari ini. Jika tidak, tunggu Marsal tua untuk maju, aku khawatir itu tidak ada." Sangat mudah untuk meringankan. Kelopak mata bergerak sedikit, dan semua orang menatapnya dalam-dalam, mengambil napas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. 2 dari 4 pilar, mereka masih harus memberikan sedikit wajah untuk Dugu Zantian. "Yah, sangat disayangkan bahwa aku tidak mempelajari kalian semua hari ini. Kalau begitu mari kita lihat kamu di 7 pertempuran terakhir." Lin Xuanfeng mengangkat bahu dan tertawa terbahak-bahak. "Kalah." Beberapa orang lainnya juga saling memandang dan sedikit mengangguk, dengan rasa perang di mata mereka. Dugu Feng telah mendengar tentang ini, dia mengambil napas panjang, dan berbalik ke sisi Luo Yun Hai, memeriksa luka-lukanya, dan menghela nafas. "Yun Hai, jangan salahkan saudaramu. Tidak. Aku sepenuhnya mengerti bahwa kakak fokus pada situasi keseluruhan." Sambil menggelengkan kepalanya, mata Luo Yun Hai bersinar dengan tekad. Setelah 5 tahun di tentara Dugu, dia secara alami mengerti apa itu perintah militer. Terkadang untuk mencapai tujuan, kehormatan dan aib pribadi sebenarnya bukan apa-apa. Mengambil napas dalam-dalam, Dugu Feng menepuk pundaknya dengan keras, ekspresi bersalah melintas di wajahnya. Adik laki-laki itu diganggu, tetapi dia tidak bisa membantunya. Kakak macam apa dia? Namun, untuk menjalankan perintah, dia hanya bisa menanggungnya. Karena dia adalah seorang prajurit, seorang jenderal dari pasukan tunggal. 3 harimau lainnya juga menghela nafas, tinju mereka mengepal tanpa sadar, dan kilatan cemberut di wajah mereka. "Kenapa? Masalahnya belum terselesaikan?" Tiba-tiba, suara laki-laki yang samar keluar, tetapi seperti seorang kaisar yang tinggi, dengan perintah yang tak tertahankan. Semua orang mengguncang tubuh mereka bersama dan berbalik untuk melihat, tetapi mereka melihat monster paling menakutkan di antara 6 naga yang muncul. Kaisar Zentian Wanglong, Huangpu Qingtian. "Tuan, beginilah keadaannya." Lin Xuanfeng buru-buru berlari ke sisinya, tampak seperti anjing, membisikkan beberapa kata di telinganya. Huangpu Qingtian mengangguk sedikit, tetapi wajahnya masih tenang, berjalan perlahan ke semua orang, dan bergumam, "Karena Zuo Fan itu belum muncul, maka bunuh keluarga Luo. Sekarang, jika dia tidak muncul saat itu akan membuktikan bahwa dia benar-benar pergi." Pupil mata tiba-tiba mengembun, dan semua orang terkejut. Huangpu Qingtian ini sebenarnya bermaksud untuk menghukum semua orang di keluarga Luo terhadap larangan Solitary Fighting Heaven. "Pangeran Huangpu, larangan marsal tua, jangan biarkan semua orang bertarung, kan?" Dugu Feng berhenti di depannya dan berteriak keras, tapi dia tidak menunggunya untuk mengatakannya. Setelah itu,
Huang Puqingtian sudah bersikap menghina. Pertarungan dan pertarungan pribadi hanyalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dua kekuatan dengan kekuatan yang sama. Kalian tidak layak untuk bertarung denganku. Telah dilakukan, itu hanya melenyapkan, bukan pelanggaran ketertiban. Sungguh nada yang besar. Pupil mata mau tidak mau mengecil, semua orang terkejut, dan kulit mereka menjadi lebih serius dari sebelumnya. Oh! Tiba-tiba, cahaya pedang yang membubung ke langit tiba-tiba melintas, seperti sambaran petir, menunjuk langsung ke tenggorokan Huang Puqingtian. Semangat perang yang kuat melintas di mata Xie Tianxiang, dan dia meraung, Huang Puqingtian, aku telah menunggu saat ini selama 10 tahun. 9 pose halus, pose memotong langit. 10 tahun. Maaf, kamu tidak menunggu apa-apa. Petik 2. Masih bergerak maju perlahan, kecepatannya tidak berubah sama sekali, tapi ketika pedang datang di depannya, dia hanya melambaikan tangannya secara acak. Boom! Bilahnya patah inci demi inci, dan momentum yang luar biasa segera mengenai dada Xie Tianxiang, dan langsung menjatuhkannya. Dan seteguk darah tidak bisa membantu menyembur ke udara. Dan Huang Puqingtian itu perlahan-lahan menarik tangannya, seolah-olah dia baru saja mengusir nyamuk secara acak, begitu ceroboh. Langkahnya masih lembut dan tidak ada perubahan. Desis. Tanpa sadar menarik napas, semua orang terkejut, terutama Xie Tianxiang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kakak laki-lakinya, yang selalu tak terkalahkan, sebenarnya akan sangat rentan di depan Kaisar Naga yang mengguncang surga. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Huang Puqingtian adalah monster, tetapi mereka semua adalah 6 naga dan 1 phoenix. Bagaimana perbedaan kekuatan ini bisa begitu besar? Naga dan Phoenix lainnya sama sekali bukan musuhnya. Untuk sementara, hati orang-orang tenggelam ke dasar, dan ada keputusasaan di permukaan. Langit biru Huangpu, seperti gunung yang tak tergoyahkan, berjalan maju selangkah demi selangkah. Meski langkahnya lambat, namun setiap langkahnya seperti menginjak hati semua orang, menginjak hati semua orang yang sudah berada di dasar lembah, lalu melangkah turun dalam-dalam menginjak. Chapter 253 The Davis Dragon Uppers. Momentum yang kuat memaksa semua orang untuk mundur. Huang Puqingtian berjalan maju dengan sangat lambat, seperti penaklukan kaisar, tak terbendung. Udaranya bermartabat dan mengerikan. Dan tampaknya bahkan pernapasan pun tertunda. Ekspresi semua orang sangat jelek. Menghadapi pendekatan langkah demi langkah Huang Puqingtian, selain kecemburuan yang mendalam, matanya adalah ketakutan yang tak terbatas. Monster. Semua orang mengutuk diam-diam di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Lin Xuanfeng, Yan Bangui, dan Yu Yusan semua menyaksikan semua ini dengan mencibir. Kekuatan Huang Puqingtian membuat ketiganya semakin yakin padanya. Huang Puqingtian, kamu harus memikirkannya, konsekuensi dari melakukan ini hari ini. Du Gufeng mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam, dahinya penuh keringat. Aku khawatir bahwa di seluruh Tianyu, di antara rekan-rekan, hanya Kaisar Long Zentian ini yang dapat menjadikannya kepala 5 harimau, ketakutan hingga berkeringat dingin. Sedikit menganggukkan kepalanya, Huang Puqingtian terus berjalan, kulitnya acuh tak acuh, dan menganalisis, jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawa 5 macan Tianyu kamu. Bagaimanapun, aku akan membayarnya. Wajah Marsekal Dugu tua. Aku harus memberikannya sedikit. Selama kamu baik-baik saja, aku yakin dia tidak akan mencari pintu kaisar kita dengan putus asa. Tapi kepala Nona Luo hilang,
orang tua itu tidak boleh gila. Sen, keempat harimau itu saling memandang, dan mereka tidak bisa berhenti khawatir. Meskipun Huangpu Qingtian ini sombong, dia bukan orang yang berani, dan bahkan rencananya jauh di atas beberapa orang tua. Dia dengan jelas memahami garis bawah Dugu Zantian, memahami kemalangan seperti apa yang harus ditimbulkan, dan memutuskan untuk bertindak dengan cara yang paling masuk akal. Iya, Dugu Zantian paling peduli dengan kelima putranya. Jangan melihat persyaratan ketatnya pada mereka, tetapi cintanya begitu dalam sehingga dia pasti memperlakukan mereka seperti dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada mereka, orang tua ini tidak akan pernah peduli dengan situasi keseluruhan lagi, dia harus diperlengkapi dan dikirim. Setiap orang memiliki garis bawah melawan timbangan, apalagi yang kedua dari 4 pilar, para jenderal dari 3 pasukan. Namun, untuk Luo Yunxiang, bahkan jika dia adalah saudara perempuan dari putra marsal tua yang saleh, lelaki tua ini tidak akan buru-buru mengirim pasukan kepadanya. Inilah perbedaan antara kedekatan. Huangpu Qingtian memahami poin ini dengan akurat, jadi dia berani mencari kesalahan dengan tidak hati-hati. Nona Luo, lari cepat untuk menemukan marsal tua. Selama kamu mendapatkannya, kamu akan aman. Ayo berdiri untukmu sebentar. Dugu Lin melirik Luo Yunchang dan berkata dengan lembut. Tanpa memperhatikan gerakan alisnya, Luo Yunxiang memandang Luo Yunhai dengan cemas. Sepertinya dia tahu apa yang dia pikirkan. Dugu Lin melanjutkan, jangan khawatir, Yunhai adalah putra kelima dari ayah angkatnya. Kemudian Huangpu Qingtian tidak berani melakukan apapun padanya. Cepat pergi, kalau tidak, kita tidak bisa menghentikan monster ini lama-lama. Mendengar ini, Luo Yunxiang melirik Luo Yunhai lagi, hanya untuk melihatnya mengangguk sedikit, yang jelas membuatnya lega, tapi dia masih ragu-ragu. Pada saat ini, telapak tangan halus menarik pergelangan tangannya yang cerah dan langsung menariknya ke atas dan berlari. Luo Yunchang terkejut dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa orang itu adalah Sue Ningxiang yang pertama kali bertemu hari ini. Kakak Luo, Kakak Zuo selalu mengatakan bahwa aku tidak praktis. Sekarang aku telah menyelamatkan hidup wanita tertuanya. Melihat bahwa dia tidak berani memanggil aku tidak praktis, Sue Ningxiang Kiao Kiao imut dan cantik Kiong Nose, menawarkan senyum lega. Luo Yunchang terkejut, melihat gadis kecil yang lucu ini, kulitnya yang kencang juga perlahan terbuka. Dia tidak tahu di mana Zuo Fan bertemu gadis ini, tetapi gadis ini seperti malaikat, membuatnya merasa nyaman. Lin Xuanfeng melirik ke belakang kedua orang itu. Xie tertawa terbahak-bahak ingin melarikan diri. Biarkan aku mengejarnya. Pelan, jangan sapu Yaxing putra sulung. Namun, dia belum sempat pergi, dan Yuyusan telah mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Mencibir dan menggelengkan kepalanya. Baru kemudian dia bereaksi. Tanpa izin Huangpu Qingtian, dia bertindak secara pribadi dan mengambil mangsa yang dia sukai. Sungguh hal yang mengerikan, jadi dia menyeka dahinya dengan keringat dingin dan sedikit mengangguk. Menampilkan senyum cemerlang kepada Yuyusan, seolah-olah mengucapkan terima kasih. Sobat, terima kasih, jika bukan karena pengingat cepat kamu, aku akan membuat kesalahan besar lagi. Sama-sama, aku tidak melakukannya untuk kamu. Siapa yang tidak tahu temperamen Huangpu Qingtian, aku khawatir kamu akan terlibat, dan aku akan marah kepada kamu. Yuyusan melengkungkan bibirnya dengan jijik, tersenyum bodoh, tanpa komitmen. Di sisi lain, Huangpu Qingtian juga melihat kedua gadis itu melarikan diri,
tetapi dia tidak peduli. Dia hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kelinci putih kecil selalu berpikir bahwa dia bisa lolos dari pemangsaan dari binatang itu, tetapi pada akhirnya itu tidak cukup. Itu melelahkan untuk berlari seumur hidup, itu sia-sia. Begitu suara itu jatuh, Huang Pu Qingtian menginjak kakinya, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan dia langsung mengejar putri kedua. Pupil mata tiba-tiba menyusut, dan keempat harimau bergegas maju, dan keempat telapak tangan mereka keluar, Gunung Fenglin, ribuan pasukan. Boom! Seperti banjir bandang, gelombang badai, dan seperti 1000 pasukan menyapu medan perang. Meskipun hanya ada 4 orang yang memberikan tangan, itu seperti lusinan orang yang saling bergandengan tangan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan Huang Pu Qingtian tiba-tiba merasakan paksaan bersiul dan bergegas menuju pintu. Sebelum matanya menyala, Huang Pu Tianyuan menyeringai dan terkekeh. Itu sebenarnya adalah teknik pertandingan, tapi sayangnya, itu terlalu rendah. Saat dia berbicara, dia ditinju. Tidak ada yang mewah sama sekali, tetapi pukulan biasa ini seperti meteor yang jatuh ke tanah. Selama ledakan, mereka berempat terguncang satu demi satu. Saat masih di udara, dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah merah cerah. Pada saat yang sama, mereka terkejut, dan sekarang mereka tahu mengapa Xie Tianxiang terluka parah oleh sebuah gerakan. Karena Huang Pu Qingtian ini sama sekali bukan manusia, dia juga dari kelompok usia yang sama, dan juga tingkat kultivasi, bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Kuncinya adalah blokade mereka tidak berpengaruh sama sekali. Huang Pu Qingtian masih mengejar Luo Yunchang dan Luo Yunchang dengan kecepatan tanpa henti. Seolah-olah dia baru saja menginjak sekelompok semut. Oh! Tiba-tiba, ada suara menembus udara, tetapi setelah mendengar erangan panjang, cakar naga tiba-tiba muncul dari bawah Huang Pu Qingtian dan mengenai perut bagian bawahnya. Keahlian dan kekuatan tembakannya membuat semua orang yang hadir tercengang. Jangan gunakan Qianlong. Mata Long Xingyun bersinar terang, dan dia datang kepadanya dalam sekejap mata. Huang Pu Qingtian meliriknya dengan ringan, dan mencibir. Paviliun Qianlong benar-benar lebih rendah dari satu generasi. Ketika kamu datang kepada kamu hanya akan memiliki beberapa trik. Petik 2. Hei, kamu peduli padaku. Lao Su adalah yang paling akrab dengan trik ini. Long Xingyun menyeringai dan tidak peduli sama sekali. Ekspresi penghinaan melintas di matanya. Huang Pu Qingtian tidak menempatkannya di matanya sama sekali, dan mengangkat kakinya dengan ringan, siap untuk menendangnya pergi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kakinya tidak bisa lagi bergerak. Lapisan es sebening kristal tidak tahu kapan itu sampai di kakinya, sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Pada saat yang sama, telapak tangan giok yang lembut, dengan sedikit rasa dingin, mengenai penutup roh surgawinya, dan itu adalah langit terbang dan angin dingin dan Chu Qingcheng. Pada saat ini, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi ada cakar Long Xingyun di bawahnya, dan telapak giok Chu Qingcheng di bawahnya. Dia tidak bisa merawatnya, dan dia akan kehilangan kewaspadaannya. Dia telah menjadi kura-kura di dalam guci, bergegas ke depan. Tubuhnya juga tidak terasa mandek. Matanya sedikit menyipit. Huang Pu Qingtian tersenyum dingin. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya bergumam, jadi begitu, kamu sudah menyiapkan es di sini sementara 4 macan menghalangi aku. Kerajaan, lumayan, anak ini kalah banyak, tapi sayang. Bam!
Dua suara keras terdengar. Chu Qingcheng memukul penutup roh surgawinya dengan telapak tangan, dan Long Xingyun juga mengambil cakar di perut bagian bawahnya pada waktu yang tepat. Meskipun jahat, tapi itu benar-benar menekan kuncinya. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. 6 naga dan 1 burung phoenix. Pukulan dari 2 master top dari Provon Sky tidak bisa mengguncang monster ini sama sekali. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Chu Qingcheng dan Long Xingyun saling memandang, dan mereka semua menghirup udara dingin bersama. Seberapa kuat monster ini? Itu bukan manusia. Sudut mulut Huang Pu Qingtian sedikit miring, dan dia menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Sayang sekali, kekuatanmu terlalu lemah, dan cacing mengguncang pohon dan mengambilnya sendiri. Suara itu hanya jatuh, tetapi melihat cahaya di matanya sekilas. Saat berikutnya, di bawah ledakan keras, cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, dan naga meraung. Bayangan naga emas tiba-tiba keluar, dan segera mengguncang mereka berdua, dan mau tidak mau memuntahkan sedikit darah. Kemudian, naga emas kembali ke tubuhnya. Lalu, apa itu? Long Xingyun memandang Huang Pu Qingtian dengan tidak percaya, bergumam, dan semua orang menatapnya dengan takjub. Sepertinya ada sesuatu yang kuat di tubuhnya yang menjaganya. Sudut mulutnya melengkung dengan lengkungan menghina. Huang Pu Qingtian meliriknya dengan ringan, dan mencibir, itu bukti kaisar, kamu tidak pantas mengetahuinya. Setelah itu, Huang Pu Qingtian tidak lagi menatapnya, meninggalkannya duduk di tanah dengan ketakutan di wajahnya, dengan warna merah tua menggantung di sudut mulutnya. Hah? Kilatan Huang Pu Qingtian, yang tidak lagi terhalang, mendatangi kedua putri Luo Yunchang dan menghalangi jalan mereka. Keduanya terkejut dan menoleh untuk melihat, tetapi mereka melihat bahwa Chu Qingcheng, Xie Tianxiang, Long Xingyun, dan 4 macan Tianyu semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Tidak bisa bangun, mereka tidak bisa menahan perasaan. Lebih kaget lagi. Meskipun pertempuran sengit tampaknya baru saja berlalu, itu hanya masalah napas. Bahkan tindakan mereka sama sekali tidak menghalangi langit biru kaisar. Ada juga 6 naga dan 1 phoenix. Bagaimana celah kekuatan bisa begitu lebar? Diacak dan saling berpelukan, mata kedua wanita itu penuh horor. Huang Pu Qingtian seperti monster yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari cengkeramannya. Ninger, hati-hati. Xie Tianyang meraung, dan bergegas maju bersama Long Kui Longji dan yang lainnya. Tetapi bahkan 6 naga dan 1 burung phoenix tidak dapat menghentikannya. Apakah mereka berguna? Jawabannya jelas tidak. Hampir hanya sedikit lambaian tangan, semua orang tersingkir oleh Huang Pu Qingtian, terluka parah dan jatuh ke tanah. Melihat Luo Yunxiang dari tempat yang berbeda, Huang Pu Qingtian mengulurkan telapak tangan dan mencibir, Nona Luo, di bawah telapak tanganku, kalian berdua akan hancur berkeping-keping dan mati. Jika itu terjadi maka Zuo Fan itu dia belum muncul. Entah dia benar-benar mati, atau dia menciutkan kepalanya, kura-kura. Tidak masalah jika putraku melihatnya. Petik 2. Kentut, kau mengecilkan kepala kura-kura, kakak Zuo. Pahlawan hebat. Ninger menatapnya dengan pantang menyerah dan mengutuk. Luo Yunchang menempel erat pada Ninger, mengangguk dan memelototinya. Sudut mulutnya sedikit terangkat,
dan Huang Pu Qingtian tersenyum menghina. Aku juga berharap dia adalah pahlawan. Tetapi dengan cara ini, itu hanya membuktikan bahwa dia sudah mati. Huang Pu Qingtian perlahan menekan dengan telapak tangan. Tetapi meskipun kecepatannya lambat, kekuatannya seperti gunung, membuat orang merasa mati lemas. Luo Yunchang dan Ning'er saling berpelukan erat, menatap telapak tangan dengan ngeri, tetapi mereka berdiri tegak, tidak terintimidasi. Orang-orang lainnya ingin menyelamatkan, tetapi mereka tidak berdaya. Kakak, Luo Yunhai meraung dan menyeret tubuhnya untuk merangkak ke depan, tetapi tidak mungkin untuk tiba dalam waktu singkat. Ning'er, Xie Tianyang juga terluka parah, merangkak ke depan, mengertakkan gigi dan meraung. Huang Pu Qingtian memandang kedua wanita itu dengan dingin. Dengan satu telapak tangan ditekan di depan mereka, hehehe, sepertinya Zuo Fan tidak akan muncul lagi. Sayang sekali, kamu menginginkannya. Hidupnya adalah sia-sia karena perilakunya. Jika anak itu tidak menyinggung gerbang kaisar kita, putra ini tidak akan memiliki waktu luang untuk menatap kamu keluarga Luo. Jadi, jika kamu ingin mengeluh, salahkan saja Zuo Fan, dia membiarkan kamu mati di usia muda. Luo Yunchang dan Ning'er mengertakkan gigi dengan erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xie Tianyang menghantam bumi begitu keras hingga pupil matanya pecah, seolah-olah dia telah kembali ke perasaan tak berdaya kota Qingming. Dia mengutuk, kamu bajingan Zuo Fan, mengapa kamu jika kamu mendapat masalah? Lari tanpa menyeka pantatmu, dan Ning'er yang terluka akan mati untukmu dengan sia-sia. Kamu bajingan, kamu akan muncul jika kamu punya hati nurani. Petik 2. Lin Xuanfeng dan yang lainnya mendengarkan ini Duan mengutuk dan tertawa. Sepertinya Zuo Fan benar-benar mati, kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak, Zuo Fan tidak akan mati. Luo Yunchang mengertakkan gigi dan meraung tegas dengan wajah. Dengan cemberut, telapak tangan Huang Pu Qingtian akan mencapai wajahnya, mencibir dan berkata, jika dia benar-benar tidak mati, panggil dan buktikan. Tetapi bahkan jika dia muncul, sudah terlambat. Tidak mungkin baginya untuk menyelamatkanmu dari putra ini. Luo Yunchang meratap, air mata mengalir di matanya, dan berteriak, Zuo Fan, jika kamu masih hidup, cepat keluar. Setidaknya, biarkan aku sampai jumpa lagi di akhir. Diam, sangat sunyi, tidak ada jawaban di sekitar. Lin Xuanfeng dan yang lainnya semakin tertawa ketika mereka melihat ini. Keras, memandang Luo Yunchang dengan jijik, seolah melihat wanita bodoh. Tapi Ning'er menatapnya dengan tegas, berpikir begitu dalam hatinya. Percuma, matilah dengan tenang. Telapak tangan Huang Pu Qingtian tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan kedua gadis itu tiba-tiba merasakan napas mereka berhenti, seolah-olah mereka akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Luo Yunchang meneteskan air mata di pipinya, memejamkan mata, penuh keengganan di hatinya. Mengapa aku tidak melihat Zuo Fan di akhir? Ning'er berdoa di dalam hatinya. Keajaiban seperti Qingming Cheng bisa melakukannya lagi. Siapa yang bisa datang untuk menyelamatkan kita? Zi. Tiba-tiba, cincin guntur di tangan Xie Tianyang dan Ning'er melintas dengan kilat yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Keduanya kaget dan berteriak keras. Zuo Fan, saudara Zuo, boom. Tapi sudah terlambat. Telapak tangan Huang Pu Qingtian telah dipukul tanpa ragu-ragu, dan seluruh area langsung rata dengan tanah. Xie Tianyang menatap reruntuhan dengan mata kosong, seolah-olah semua kekuatan seluruh tubuhnya telah hilang, dan jatuh ke tanah, air mata tidak bisa dihentikan dari kedua matanya.
Pada saat ini, suara santai bergema di telinga semua orang. Apakah kamu mencari aku? Chapter 254 Two Monsters. Tubuhnya terkejut, Huang Pu Qingtian dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan perlahan berbalik. Semua orang yang hadir juga melihat suara yang datang dan pergi. Namun, di bawah angin kencang yang bertiup, sosok berjubah hitam berdiri tegak di sana, seperti pedang dengan ujung yang tersembunyi sementara. Meskipun belum keluar dari sarungnya, ia memiliki napas yang menakjubkan. Tapi biarlah setiap orang tidak berani meremehkannya. Terutama di kedua tangannya, dia juga memegang seorang wanita di setiap sisi, jika diperhatikan dengan seksama. Luo Yunxiang dan Sue Ningxiang yang sebelumnya dibunuh oleh telapak tangan Huang Pu Qingtian. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dua orang yang seharusnya dipecah-pecah itu masih hidup? Mungkinkah dikatakan bahwa pada saat itu, orang ini menyelamatkan orang tersebut tanpa disadari oleh Huang Pu Qingtian? Kalau begitu, itu bahkan lebih mustahil. Di seluruh dunia, siapa yang bisa menyelamatkan orang begitu diam-diam di depan Kaisar Naga, atau dalam situasi kritis seperti itu? Bahkan Lin Xuanfeng, yang dikenal karena kecepatannya, sama sekali tidak cakap. Siapakah orang suci ini? Untuk sementara, orang-orang menatap bayangan gelap di mata mereka, penuh kejutan dan keraguan. Bahkan Huang Pu Qingtian, melihat sosok di depannya, tidak bisa membantu tetapi menggoyangkan kelopak matanya. Setelah waktu yang lama, tidak ada suara. Karena dia juga tidak bisa melihat. Dia bangun dengan pusing, Luo Yunxiang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena sebelumnya, dia sudah merasa akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Tetapi dalam sekejap mata, dia datang ke sini, masih dipegang oleh seorang pria berjubah hitam. Kepala Sue Ningxiang juga pusing, tetapi guntur yang akrab terdengar di telinganya. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat cincin guntur di tangan pria berjubah hitam itu bersinar dengan guntur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Berteriak, "Saudara Zuo, kamu benar-benar baik-baik saja." Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut lagi dan melihatnya dalam-dalam. Perlahan-lahan meletakkan kedua gadis itu, Zuo Fan tersenyum sedikit, membalikkan jubah hitam di atas kepalanya, memperlihatkan pipi yang mengejutkan semua orang, atau kegembiraan, atau kebencian, atau jijik. Ya, kemanapun dia pergi, dia akan membuatnya terbalik, naga ajaib yang melonjak, Zuo Fan. Melihat Sue Ningxiang dengan tawa, mulut Zuo Fan jarang terlihat dengan warna tenang. "Ninger, lama tidak bertemu." Sue Ningxiang tersenyum dan mengangguk, menurunkan tangannya kepala tanpa malu. Xie Tianyang merangkak di tanah dan melihat pemandangan ini, hampir putus asa. Awalnya, dia menangis dengan gembira karena Sue Ningxiang baik-baik saja. Tetapi ketika Sue Ningxiang menatap mata Zuo Fan yang ambigu, dia memiliki dorongan untuk membunuhnya. "Ninger, kenapa kamu tidak pernah melihatku seperti itu?" "Sentuh." Tiba-tiba Zuo Fan terhuyung-huyung, bergegas keluar, lalu mencengkeram pantatnya, menoleh kesal, dan mengutuk, "Nona, ada apa denganmu, begitu aku bertemu?" Namun, dia mengutuk. Tetapi suaranya menjadi lebih tenang dan lebih tenang,
dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Karena dia sudah melihatnya, mata Luo Yunchang penuh dengan kebencian, dan air mata samar keluar dari pupilnya. Kamu bertanya padaku ada apa? Tapi aku ingin bertanya di mana aku selama 5 tahun terakhir, dan aku khawatir aku mati. Luo Yunchang mengutuk dengan kebencian, tetapi segera tidak mungkin lagi menahan kegembiraan di hatinya, dan bergegas menuju Zuo Fan, mengabaikan mata orang lain, memeluknya erat-erat. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Tampaknya pada saat ini, dia ingin memeluk Zuo Fan erat-erat, dan tidak pernah membiarkannya mengambil langkah menjauh darinya. Zuo Fan langsung bingung, tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya, dan akhirnya menepuk punggungnya sebagai penghiburan. Sue Ningxiang sedang menonton semua ini, dan ada rasa asam di hatinya tanpa alasan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sangat senang melihat Zuo Fan lagi. Tetapi untuk beberapa alasan, melihat wanita tertua ini memeluk Zuo Fan dengan erat, hatinya selalu dipenuhi dengan kepanikan. Chu Qingcheng memandang mereka dari kejauhan, dengan kesedihan yang sama di hatinya. Zuo Fan adalah suami yang dia identifikasi di kota Huayu, tapi sekarang, dia memeluk wanita lain. Meskipun dia juga tahu bahwa ini adalah masalah alasan, dia tetap tidak bisa menenangkan kesedihan di hatinya. Rasa sakit ini bahkan lebih kuat dari luka di tubuhnya. Namun, dua wanita terluka oleh cinta. 4 penguasa Tianyu dan 4 macan melihat pemandangan ini, dan mereka patah hati oleh kaca. Ternyata Nona Luo sudah memiliki kekasih, tapi kami naksir dia selama 5 tahun, dan kami sering bertengkar dengan saudara laki-laki untuk ini. Tapi aku tidak menyangka, dapatkan bulan dulu di dekat menara air. Kepala pelayan ini benar-benar pencuri rumah sialan, pencuri rumah yang mencuri hati seorang gadis. Namun, betapapun sedihnya, ada begitu banyak kegembiraan. Xie Tianyang melihat pemandangan yang hangat, tetapi sudut mulutnya hampir menyeringai. Selama Zuo Fan memiliki wanita lain, Ning'er secara alami akan menyerah, dan kemudian dia akan memiliki pertunjukan. Tidak masalah apakah orang ini adalah Chu Qingcheng atau Luo Yunxiang. Hahaha. Xie Tianyang tertawa liar di dalam hatinya. Tetapi dia benar-benar lupa, mereka masih dalam bahaya. Tanda seru. Aku benar-benar bisa ditendang oleh seorang wanita dengan penempaan tulang level 5. Tampaknya kekuatan naga iblis yang melonjak ini tidak lebih dari itu. Tiba-tiba, suara bangga menyela Luo. Emosi kegembiraan Yunchang. Pada saat ini dia ingat bahwa mereka tidak keluar dari bahaya, jadi dia buru-buru meninggalkan Zuo Fan, menyeka air mata di pipinya, bersembunyi di belakangnya seperti seorang wanita kecil. Dan berkata dengan lembut, "Stuart Zuo, lindungi aku." Suara centil itu segera melelehkan tulang keempat harimau, jadi dia memandang Zuo Fan dengan lebih kesal, dan memukul dadanya. Mengapa Nona Luo menyukai pelayan ini? Bukankah dia seorang pelayan? Dari keluargamu. Melihat ke belakang dalam-dalam, Zuo Fan bingung, kapan gadis ini mempelajari trik ini dan masih bertingkah seperti bayi? Namun, rasanya cukup enak. Hahaha. Tuan muda tuan, aku pikir Zuo Fan ini tidak sekuat rumor, dan sekarang hanya tahap ke-9 dari penempaan tulang, dan bahkan Tiang Xuan belum mampu menerobos. Jika kamu melawannya, aku khawatir aku akan kehilangan identitasku, jadi biarkan aku melakukannya untukmu. Pada saat ini, Lin Xuanfeng tertawa. Huang Pu Qingtian merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Anak ini benar, jika Zuo Fan ini hanya memiliki kemampuan ini, dia benar-benar tidak membutuhkannya untuk melakukannya.
Tetapi jika Zuo Fan sangat tersembunyi, maka gunakan idiot ini untuk mencoba kedalamannya, itu tidak buruk. Huang Pu Qingtian terkekeh ringan, dan berkata dengan lemah, kalau begitu kamu bisa melakukannya, anakku mengizinkannya. Xie Dakzi, Lin Xuanfeng mengepalkan tinjunya dan menatap jahat ke Zuo kipas angin di sana. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memandang Luo Yunxiang dan berkata, siapa dua barang ini? Luo Yunxiang buru-buru menjelaskan kulitnya. Pada saat ini, Zuo Fan mengenali semua orang di depannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Huang Pu Qingtian benar-benar sangat kuat, jadi dia begitu tenang setelah dia memilih 3 sekutunya dan 4 harimau Tianyu. Kekuatannya benar-benar menakutkan, jika dia pernah bertemu sebelumnya, diperkirakan dia tidak akan menjadi lawannya, tapi sekarang, hehe. Zuo Fan tersenyum yin dan percaya diri. Mata Luo Yunxiang berbinar dan dia sangat gembira. Setelah bersama Zuo Fan begitu lama, dia langsung tahu kepercayaan diri di wajah Zuo Fan. Jadi tidak ada banyak keraguan. Dia menunjuk ke Lin Xuanfeng dan berkata, Steward Zuo, yang lain tidak peduli, biarkan aku mengajari anak ini pelajaran yang bagus. Zuo Fan terkejut, aku tidak tahu mengapa dia begitu istimewa? Karena sebelum kamu datang, dia karena aku. Luo Yunxiang mengejang Zuo Fan bertingkah seperti bayi, pesona itu, biarkan orang lain melihat tulang dengan lembut. Zuo Fan berkedip tanpa sadar, lalu menatapnya dalam-dalam, dan menghela nafas dalam-dalam. Wanita muda ini telah benar-benar berubah. Apakah dia banyak berkembang sebagai seorang wanita? Tapi karena wanita tertua telah berbicara, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi pembantu rumah tangga? Jadi wajahnya tiba-tiba tenggelam. Zuo Fan mengguncang telapak tangannya, dan menatap Lin Xuanfeng dengan ekspresi buruk, berjalan melalui Pterosaurus hutan Lin Xuanfeng. Berani menyerang wanita tertua kami, aku tidak mau hidup lagi. Petik 2. Hei, bagaimana dengan itu, yang meninggalkan keluarga Luo tanpa laki-laki pop? Namun, dia tidak menyelesaikan kata-katanya, karena suatu alasan, dia diledakkan oleh seorang penggemar. Tapi di bawah ledakan keras, 3 atau 4 rumah runtuh seketika dan terkubur di puing-puing. Zuo Fan terpisah lebih dari 100 meter, tetapi dia menarik tangannya dengan marah. Matanya tampak meledak dengan api. Persetan, di depan Lao Su, mengatakan bahwa tidak ada orang di Luo. Keluarga, sialan. Tenang, hening mematikan. Semua orang memandang Zuo Fan dengan bodoh, wajahnya benar-benar membeku. Bahkan Kaisar Long yang mengguncang tidak merasa bahwa pupilnya menyusut tiba-tiba, dan dia tertegun dalam sekejap. Baru saja, apa yang terjadi? 100 meter jauhnya, Zuo Fan melambaikan tangannya secara acak dan mengipasinya di udara. Siapa orang itu? Pterodaktil penusuk hutan di antara 6 naga dan 1 phoenix, dan angin puyuh hutan, orang tercepat di alam langit yang mendalam. Apakah itu kekuatan atau senjata tersembunyi? Selama dia menyerang dari jarak jauh, dia akan dengan mudah menghindarinya. Tidak ada alasan, hanya karena kecepatan kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Adapun serangan jarak dekat, tidak bisa mengejar. Tapi sekarang, Zuo Fan hanya melambaikannya dengan ringan dan mengipasi anak laki-laki yang begitu cepat, dia tidak bisa tidak mengejutkan semua orang. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana dia melakukannya. Karena tidak ada yang melihat bagaimana dia menembak, dia sangat cepat sehingga dia lolos dari persepsi semua orang, termasuk monster sungguhan seperti Zentian Emperor Long dan Huang Pu Qingtian.
Sebuah keterampilan yang bahkan monster tidak dapat mendeteksi. Bukankah Zuo Fan adalah monster yang bahkan lebih monster daripada monster? Untuk sementara, orang-orang menatap mata Zuo Fan, dan tidak lagi terkejut untuk menggambarkannya. Itu hanya takut dan bodoh. Xie Tianxiang memandangi sosok Zuo Fan, merenung lama, berkedip, dan menghela nafas. Naga melonjak legendaris benar-benar terkenal, sangat aneh. Long Xingyun melihat ke sana kosong, dan tertawa pahit. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa ayah aku membentuk aliansi dengan keluarga Luo, dan mengapa Xiao Ji, Xiao Kui dan yang lainnya berlatih sangat keras. Monster ini benar-benar mengejutkan. Itu terlalu besar. Tetapi bahkan jika kamu berlatih keras, bisakah kamu mengejar dua monster ini? Long Xingyun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Semua orang juga kagum dengan kekuatan aneh Zuo Fan. Chu Qingcheng melihat yang familiar. Dia memiliki tubuh yang kuat, dan matanya berwarna-warni, tapi ketika dia berpikir bahwa dia masih terlibat dengan dua wanita lain, itu bukanlah rasa di hatinya.